Walaupun kamu hanya mempunyai budget cuma 2 jutaan, jangan khawatir, kamu bisa mendapatkan HP terbaik di tahun 2023. Spesifikasi yang ditawarkan 5 smartphone terbaik mulai dari harga 2 jutaan tersebut, tentu bukan HP ecek-ecek yang murahan. Terus HP apa saja yang menawarkan spesifikasi tinggi mulai dari harga 2 jutaan di tahun 2023 ini? Simak selengkapnya di video berikut ini. Satu, Infinix Note 12 Pro. Infinix Note 12 Pro dilengkapi layar 6.7 inch, beresolusi 1080x2400 pixels dengan tipe layar AMOLED, refresh rate 60 Hz dengan kerapatan 393 ppi dan dilengkapi Corning Gorilla Glass 3. Di bagian atas layar terdapat kamera berbentuk tetesan air beresolusi 16 megapiksel. Beralih ke bagian belakang, ada dua kamera yang membawa kamera utama 108 megapiksel dan 2 megapiksel kamera depth. Infinix Note 12 Pro hadir dengan chipset Helio G99 dengan prosesor octa-core dan konfigurasi memori 256GB 8GB RAM. Sementara di sektor daya, smartphone ini memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung fast charging 33 Watt. Fitur lain meliputi PDAF, Quad LED Flash, HDR, panorama, video, hingga 1440p dan 30 fps. Soal harga, smartphone ini dibanderol sekitar 2 jutaan tergantung varian RAM. Kekurangan Infinix Note 12 Pro: 1. Tidak ada NFC dan infrared. 2. Desain yang terlalu besar. 3. Masalah software yang sering memunculkan iklan. 4. Masih dengan gemicik kamera dan minim fitur pelindung. 2. Tecno Camon 19 Pro. Layar Tecno Camon 19 mengusung materi IPS LCD dan bentang 6,8 inci dengan resolusi FHD+ 2460x1080 piksel dengan refresh rate 120 Hz. Layar ini memiliki panghole atau berlubang pada bagian tengah atas ponsel sebagai tempat tinggal kamera depan 32 megapiksel untuk melakukan swafoto atau panggilan video. Sementara kamera belakangnya, seperti disinggung di awal, terdiri atas 3 kamera, masing-masing 64 megapiksel, 50 megapiksel, dan 2 megapiksel depth. Terdapat juga lampu kilat LED. Beralih ke bagian performa, Tecno Camon 19 Pro 4G dibekali chip MediaTek Helio G96, chip yang sama yang dipakai di generasi sebelumnya, Camon 18 Premier. Sedangkan Tecno Camon 19 Pro 5G mengusung chip MediaTek Dimensity 810. Tecno Camon 19 series menjalankan OS Android 12 dengan lapisan software antarmuka iOS 8.6. Untuk memori RAM dan penyimpanan, Tecno Camon 19 Pro memiliki 2 varian, yakni 8/128GB dan 8/256GB. Baterai Tecno Camon 19 Pro memiliki kapasitas 5000 mAh dengan fitur pengisian daya cepat fast charging 33 Watt, yang diklaim bisa mengisi baterai dari 0 hingga 100% dalam 65 menit. Sementara untuk harga, smartphone baru ini dibanderol sekitar 3,4 jutaan tergantung varian RAM. Sebagai bahan pertimbangan, Tecno Camon 19 Pro memiliki beberapa kekurangan. 1. Tanpa sertifikasi IP, kemungkinan cepat rusak bila terkena air. 2. Hanya hadirkan mono speaker. 3. Tidak sediakan kamera ultrawide. 4. Pengalaman perekaman video kurang menyenangkan. 3. Infinix Note 12 VIP. Infinix Note 12 VIP mengusung panel AMOLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD plus 2400x1080 piksel, refresh rate 120 Hz, serta touch sampling rate 360 Hz. Di bagian atas layar terdapat lubang kamera yang memuat kamera selfie 16 megapiksel. Di bagian punggung, terdapat 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama beresolusi 108 megapiksel, kamera ultrawide 13 megapiksel dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Di sektor dapur pacu, Infinix Note 12 VIP mengandalkan chipset MediaTek Helio G96,
yang dipadu dengan RAM 8GB dan penyimpanan media 256GB. Infinix Note 12 VIP dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh yang sudah mendukung pengisian daya cepat Hypercharge 120 Watt. Fitur lain, fingerprint yang terintegrasi dengan tombol power, NFC, 2 speaker berteknologi DTS, extended RAM 5GB. Soal harga, Infinix Note 12 VIP untuk sekarang di harga 3 jutaan sesuai dengan kapasitas RAM. Sementara varian warna tersedia Cayenne Grey dan Force Black. Kekurangan Infinix Note 12 VIP. 1. Desain bodi samping yang kaku dan modul kamera tampak kosong. 2. Ada banyak bloatware dan iklan mengganggu. 3. Baterai cuma berkapasitas 4500 mAh. 4. Vivo V20 35G. Vivo V20 35G dibekali panel AMOLED berukuran 6,44 inci beresolusi Full HD+. Layar tersebut mendukung refresh rate 90 Hz dengan memiliki rasio 2:9. Vivo V20 35G dibekali kamera selfie ganda, yaitu 50 MP AF front kamera dan 8 MP super wide angle kamera, dilengkapi dengan 2 lampu LED flash di bagian layar depan. Beralih ke bagian punggung, Vivo V20 35G memiliki pengaturan 3 kamera dalam modul persegi, yang masing-masing terdiri dari 64 MP, 8 MP super wide angle, dan 2 MP super makro kamera. Di sektor dapur pacu, Vivo V20 35G ditenagai chipset MediaTek Dimensity 920 yang diklaim sudah mampu mendukung fitur konektivitas Dual-On 5G. Chipset tersebut dipadukan dengan konfigurasi memori berupa RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Kemudian di segi daya, Vivo V20 35G menggunakan baterai berkapasitas 4200 mAh dengan dukungan teknologi flash charge pengisian daya cepat 44 Watt. Fitur lain, Android 12, konektivitas Dual-On 5G, Under Display Fingerprint Scanner, Bluetooth 5.2, USB tipe C, NFC, dan lain-lain. Sementara harga Vivo 20 35G dibanderol sekitar 5 jutaan tergantung varian RAM. Kekurangan Vivo V20 35G. 1. Desain mudah kotor dan tidak tahan air. 2. Masih banyak memunculkan iklan di sistem operasi Android 12. 3. Cuma menghadirkan stiker mono dan OIS absen atau dihilangkan. 5. Xiaomi 13 Pro. Xiaomi 13 mengusung layar AMOLED 6,36 inci yang memiliki resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, dan tingkat kecerahan maksimal 1900 nits. Layar ini juga mendukung fitur Dolby Vision hingga HDR10+ untuk meningkatkan pengalaman menonton. Pada bagian tengah atas layar, terdapat kamera selfie yang dimuat dalam lubang kamera punch-hole dengan resolusi 32 MP. Ketiga kamera ini terdiri dari kamera utama 50 MP, kamera telefoto 10 MP dengan optika zoom, dan kamera ultrawide 12 MP, bidang pandang 120 derajat. Beralih ke sektor performa, Xiaomi 13 Pro menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 dipadukan RAM LPDDR5 hingga 15GB dan Storage 512GB. Pada sektor daya, Xiaomi 13 Pro memiliki baterai yang sedikit lebih besar dengan kapasitas 4820 mAh. Baterai ini juga memiliki dukungan pengisian lebih ngebut dengan daya 120 Watt. Fitur lain, konektivitas 5G, Bluetooth 5.3, NFC, IR Blaster, konektor USB-C untuk mengisi daya perangkat, serta tingkat ketahanan terhadap air dan debu dengan rating IP68. Soal harga smartphone ini dibanderol sekitar 8 jutaan tergantung varian RAM yang dipilih. Sedangkan varian warna tersedia white, black, green, dan warna khusus light blue dengan lapisan kulit imitasi. Kekurangan Xiaomi 13 Pro. 1. Tidak hadirkan USB Type-C 3.0. 2. Bodi yang bulky dan berat. 3. Tanpa slot memori eksterna. 4. Kamera selfie tidak mendukung 4K.